Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menayangkan koneksi antar materi modul 2.3 berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik bersama saya Nurpolis, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Kota Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan masih bersama Bapak Fasilitator Bapak Ferry Misdi SPD dan Guru PP Ibu Dian Evi Haryanti SPD SD. Tentunya masih dengan moto yang sama, yaitu Guru Bergerak Indonesia Maju. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari video kali ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pengalaman reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Pengalaman atau materi yang baru saja diperoleh, yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri yang berguna terhadap perkembangan potensi diri setiap pendidik di sekolah. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah coaching yang mempunyai 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam coaching perlu memiliki presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Percakapan alur coaching menggunakan TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi atau tidak lanjut. Emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar, yaitu yang pertama adanya tertarik. Setelah berlatih dalam sesi kolaborasi dan juga eksplorasi konsep, saya menjadi tertarik dalam proses coaching atau supervisi. Yang kedua, optimis. Saya selalu belajar untuk optimis dalam menerapkan coaching atau menjadi supervisor dalam kegiatan saya di tempat kerja. Yang ketiga yaitu gembira. Saya merasa senang ketika menerapkan latihan menjadi coach, coachee, supervisor, dan supervise karena adanya pengalaman baru yang saya dapatkan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan teman CGP lainnya pada saat latihan coaching, sesi kolaborasi kelompok, dan presentasi, dan pada saat menerapkan supervisor pada demonstrasi kontekstual dalam berbagai posisi, coach, coachee, supervisor, ataupun supervise. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran? Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah kemampuan bagaimana menjadi pendengar yang aktif sehingga bisa memahami dan berkonsentrasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee. Selanjutnya, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kalau kita ketahui bahwa dalam modul ini, modul 2.3 ini berkaitan dengan coaching supervisi akademik, di mana pada modul 2.1 itu berbicara tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian pada modul 2.2 yaitu berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya, sehingga keterkaitannya dalam modul 2.3 dan 2.1 dan 2.2 yaitu seorang coachee atau supervisi nanti bisa mengkolaborasi antara kemampuan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional dalam implementasinya di lapangan.
sehingga seorang coach akan lebih mantap dalam menerapkan tugas dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat ataupun murid. Peran Anda sebagai seorang coach sekolah. Coach, guru, murid. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya adalah membantu guru dalam mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Membantu guru dalam melakukan refleksi dan evaluasi. Kemudian sebagai seorang coach di sekolah, peran saya adalah membantu siswa dalam mencapai tujuan, membantu siswa untuk mengakomodir kebutuhan murid dalam pembelajaran yang bersifat diferensiasi dan sosial emosional. Kemudian membantu siswa atau murid dalam belajar membuat sebuah refleksi pada setiap kegiatan pembelajaran. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat penting terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, Anda perlu mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran yang efektif dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang pertama adalah keterampilan coaching dapat membantu saya dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa. Yang kedua, keterampilan coaching dapat membantu saya dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa dan mampu membantu mereka dalam mencapai tujuan belajar mereka. Yang ketiga, keterampilan coaching dapat membantu saya dalam membimbing dan memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Yang keempat, keterampilan coaching juga dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid. Demikianlah tadi tayangan video dari modul 2.3 berkaitan dengan koneksi antar materi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih for watching the video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia kita semua.